Perkembangan terkini dari kasus tabrakan yang menewaskan mahasiswa UGM, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Michael Aryawan di Polresta Sleman, Yogyakarta. Selamat pagi, Michael. Apa kesimpulan sementara dari polisi setelah melakukan olah TKP kemarin? Apakah ada fakta baru yang kemudian terungkap di sana? Selamat pagi Adisti dan saudara. Polisian Resort Kota Sleman memang sudah menggelar olah TKP. Ada dua lokasi yang menjadi tempat olah TKP. Pertama di Polsek Ngaglik yang menjadi lokasi tempat penitipan barang bukti dari tiga kendaraan yang mengalami kecelakaan pada Sabtu dini hari. Dan yang kedua yaitu di lokasi kejadian di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Nah, dari dua lokasi olah TKP itu kemudian ditemukan beberapa fakta bahwa misalnya di lokasi kejadian tidak ditemukan adanya bekas pengereman dari kendaraan yang digunakan oleh tersangka, dan yang kemudian di Mapolsek Ngaglik dilakukan pemeriksaan terhadap bentuk fisik dari kendaraan-kendaraan yang mengalami tabrakan, dan memang disimpulkan bahwa benturan terjadi cukup keras. Namun mengenai berapa kecepatan dari kendaraan yang menabrak sepeda motor dan juga mobil yang terparkir masih dalam penyelidikan polisi, dan itu menggunakan peralatan canggih milik kepolisian, yaitu peralatan 3D laser scanner. Nah, belum dikeluarkan data-data yang didapatkan dari peralatan tersebut, namun akan segera dirilis oleh pihak Kepolisian Resort Sleman berdasarkan apa yang didapatkan dari keterangan Kabid Humas Polda DIY bahwa dijanjikan hari ini atau besok segera akan diumumkan ke publik melalui media massa. Demikian, Adisti. Konfirmasi kembali singkat saja, jadi di lokasi tempat kejadian perkara ini ada bekas pengereman dari mobil sedan mewah tersebut yang menabrak korban atau tidak? Dari informasi Kabid Humas Polda DIY tidak ditemukan adanya bekas pengereman karena memang jarak antara waktu mengerem dengan benturan sangat singkat sehingga tidak ditemukan adanya bekas pengereman. Demikian, Adisti. Oke, baik. Kita tahu Michael seorang mahasiswa sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang kemudian menewaskan seorang mahasiswa UGM juga begitu dari Fakultas Hukum. Nah, tapi yang kemudian jadi pertanyaan, sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan. Apa yang menjadi pertimbangan dari penyidik kepolisian? Ya, betul, Adisti. Cristiano Tarigan sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan rekannya sesama mahasiswa UGM yang berasal dari Fakultas Hukum, yaitu Argo. Namun disebutkan oleh Kabid Humas saat ini pihak polisian masih dalam proses pemanggilan karena baru kemarin siang tersangka atau pelaku penabrakan ditetapkan sebagai tersangka, dan masih ada waktu sekitar 1 kali 24 jam untuk memanggil tersangka datang ke Polresta Sleman, dan biasanya menurut Kabid Humas setelah dipanggil akan dilakukan penahanan. Jadi dimungkinkan pada hari ini tersangka akan segera ditahan, Adisti. Oke, baik. Terakhir, Michael, terkait dengan kasus ini, siapa saja saksi yang sudah diperiksa dan barang bukti apa yang kemudian sudah dikumpulkan oleh penyidik kepolisian? Apakah memang betul ada rekaman CCTV di lokasi kejadian? Ya, ada 6 orang saksi kunci dalam perkara ini, namun memang pihak kepolisian tidak merinci siapa 6 orang saksi itu. Namun berdasarkan kabar yang kami terima disebutkan yang menjadi saksi adalah salah satu diantaranya adalah orang yang berada di dalam mobil kendaraan tersangka. Namun siapa orang tersebut memang belum dibuka oleh pihak kepolisian. Nah, kemudian ada juga rekaman CCTV yang memang masih disimpan oleh pihak kepolisian, dan itu menjadi bukti kuat yang akan mereka pegang dalam penyidikan kasus ini. Namun seperti apa rekaman tersebut memang belum dibuka oleh pihak kepolisian, Adisti.
Oke, terakhir satu lagi Michael Aryawan, terkait dengan kasus ini, apakah juga memang kepolisian juga sudah melakukan pemeriksaan urin terhadap pelaku begitu, tersangka maksud saya, pemeriksaan urin narkotika ataupun alkohol di sana? Ya, setelah terjadi peristiwa kecelakaan, tes urin langsung dilakukan oleh pihak kepolisian dan berdasarkan rilis yang diungkapkan oleh Kabid Humas Polda DIY disebutkan yang bersangkutan negatif narkotika. Dan apa penyebab utamanya hingga saat ini pihak kepolisian masih berpegang pada tersangka tidak berkonsentrasi dalam mengemudi. Jadi jika ada desas-desus di media sosial bahwa tersangka menggunakan narkoba, pihak kepolisian telah membantah hal itu. Oke, Ya. baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Michael Aryawan melaporkan langsung dari Polresta Sleman, Yogyakarta. Terima kasih.